Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Haq, dan kali ini saya ditemani nanti oleh teman saya yaitu Metodi. Baik, untuk kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Arduino. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu apa sih itu Arduino. Baik, di sini kita jelaskan. Nah, jadi Arduino itu merupakan sebuah perangkat elektronika atau elektronik yang bersifat open source dan sering digunakan. Arduino itu untuk merancang dan membuat perangkat elektronik serta software yang mudah untuk digunakan. Nah, itu seperti Arduino itu seperti itu. Nah, jadi Arduino ini bisa dikatakan dirancang sedemikian rupa. Itu tujuannya itu kan untuk mempermudah penggunaan perangkat elektronik di berbagai bidang. Nah, adapun Arduino ini memiliki beberapa komponen. Contohnya, komponen penting di dalamnya seperti pin, microcontroller, dan konektor. Nah, jadi Arduino ini sudah menggunakan bahasa pemrograman. Arduino itu sedikit mirip jadi dengan bahasa pemrograman C++, itu hampir sama. Nah, biasanya Arduino ini digunakan untuk mengembangkan beberapa sistem, salah satunya mengatur suhu, sensor. Tujuannya itu untuk bidang agrikultur, mengendali peralatan pintar, dan masih banyak lagi dan seterusnya lah. Nah, adapun dari komponen Arduino ini, salah satunya adalah microcontroller. Nah, jadi komponen microcontroller itu adalah komponen pertama. Jadi microcontroller itu adalah komponen pertama dari komponen Arduino. Nah, microcontroller adalah chip yang memungkinkan kamu pemrograman Arduino dan proses outputnya berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya lah, microcontroller ini adalah otak dari Arduino-nya. Sama seperti manusia kan ya, pasti salah satu dari manusia itu pasti otak yang pertama. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung jenis Arduino-nya. Itu sepertinya micro itu banyak sebetulnya, tetapi tergantung jenisnya. Ya, yang kedua ada pin. Pin ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan berbagai komponen yang akan kamu gunakan. Nih, dalam controller adalah chip yang memungkinkan kamu pemrograman Arduino dan proses outputnya berdasarkan input yang diberikan. Singkatnya lah, microcontroller ini adalah otak dari Arduino-nya. Sama seperti manusia kan ya, pasti salah satu dari manusia itu pasti otak yang pertama. Ada banyak jenis chip yang digunakan tergantung jenis Arduino-nya. Itu sepertinya micro itu banyak sebetulnya, tetapi tergantung jenisnya. Ya, yang kedua ada pin. Pin ini digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan berbagai komponen yang akan kamu gunakan. Nih, dalam Arduino sendiri ada dua jenis pin, yaitu pin analog dan pin digital. Baik, kita jelaskan apa sih itu pin digital. Nah, jadi pin digital itu adalah untuk menerima atau mengirim sinyal digital. Digital sendiri berarti sinyal yang diterima atau dikirimkan akan bernilai 1 atau 0 high atau low. Kebanyakan sih perangkat Arduino ini memiliki 14 output digital. Nah, baik. Adapun kan tadi udah jelaskan pin digital. Selanjutnya ada pin analog. Nah, pin analog ini bisa dikatakan pin yang digunakan untuk menerima input analog. Jadi pin analog ini dapat menerima tegangan analog. Ya, misalkan dari 0V sampai dengan 5 volt. Umumnya setiap jenis Arduino itu memiliki setidaknya satu pin analog. Nah, selanjutnya kan tadi ada microcontroller, pin. Nah, yang ketiga ada konektor. Nah, jadi konektor itu adalah komponen yang terakhir yang ada di Arduino. Nah, Arduino sendiri memiliki dua jenis konektor yang sangat penting, salah satunya forward konektor dan serial konektor. Kita jelaskan ya. Jadi power konektor itu kan bisa dikatakan konektor yang sebagaimana itu digunakan untuk menyalurkan daya untuk Arduino.
Nah, daya ini digunakan untuk menghidupkan Arduino dan juga perangkat lain yang terhubung dengannya. Salah satunya adalah sensor dan layar monitoring. Yang kedua ada serial connector. Serial connector ini biasanya digunakan untuk menghubungkan Arduino dengan perangkatmu seperti komputer, laptop. Nah, jadi konektor ini menggunakan port USB standar pada Arduino. Nah, itulah mungkin dari penjelasan apa sih itu mengenai Arduino buat teman-teman yang belum tahu mungkin ya. Nanti ada selanjutnya tahap penjelasan struktur yang akan dijelaskan oleh teman saya Metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Metode Usman Gule dari kelas T21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan Arduino. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Kelebihan dan kekurangan yaitu sebagai alat yang mudah untuk berbuat prototipe yang cepat yang ditujukan untuk latar belakang elektronika dan pemrograman atau disebut dengan papan Arduino yang dibentuk rakitan atau dibuat dengan tangan karena desain perangkat kerasnya bersifat open source dan menggunakan atau menyesuaikan papan dengan kebutuhan serta memperbarui dan mendistribusikan versi sendiri atau disebut dengan papan Arduino prarakitan. Dengan mikrokontrol ini atau disebut dengan Arduino yang diprogramkan menggunakan bahasa pemrograman Arduino, di mana di lingkungan pengembangan Arduino atau platform yang menyediakan cara untuk membangun dan memprogramkan komponen elektronika. Dan sedangkan kekurangannya yaitu disederhanakan dari bahasa pemrograman C atau C++ atau Shasta yang menggunakan struktur variabel dan berfungsi memprogramkan dasar yang setelah itu menjadi pemrograman C++. Dan seakan Arduino yang mudah diakses atau digunakan pada ribuan proyek atau aplikasi yang berbeda. Dan seterusnya perangkat kekurangan Arduino yang mudah digunakan untuk pemula, di mana fleksibelnya menggunakan tingkat lanjut mulai dari Mac, Windows atau Linux. Dan langkah dari Arduino yaitu Arduino secara magnetik, Arduino secara variabel, dan Arduino secara fleksibel. Saya lanjutkan tentang struktur Arduino. Struktur Arduino yang ada di IDE secara garis besar terbagi menjadi beberapa bagian seperti header, deklarasi variabel, setup, log. Header berisi liberal yang kita butuhkan, liberal yang berdasarkan dalam pemrograman C yang terinput otomatis dan Arduino IDE. Berdasarkan seperti Stadio, Macis, kemudian liberal microcontroller yang digunakan liberal yang sudah tidak perlu dipanggil lagi di bagian head. Liberal ini yang bersifat mengembangkan sebuah struktur liberal yang bisa masuk di panggilan di bagian head. Misalkan liberal untuk LCD 16X2 atau HCSR04 dan lain sebagainya.
Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan serta struktur Arduino. Eh, Jika ada kelebihan dan kekurangan, mohon maaf atas kalian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.